arus kas konsolidasian itu ternyata juga harus dibuat, teman-teman. Sama halnya ketika kita tidak melakukan konsolidasi atau yang biasa ya, itu membuat juga laporan arus kas. Nah, untuk arus kas konsolidasian, ini hampir sama, dia disusun dari neraca konsolidasian ya, awal dan akhir ya. Laporan posisi keuangan itu neraca ya. Nah, kemudian laporan laba rugi konsolidasian dan informasi lainnya. Nah, prosedurnya sama dengan penyusunan laporan arus kas unconsolidated ya, yang tidak dikonsolidasi. Nah, dalam membuat laporan arus kas konsolidasian ya, yang diperhatikan itu item-item pada entitas anak ya, subsidiaries. Jadi hati-hati ini harus dilihat dulu. Entitas anak, kemudian investasi ekuitasnya, equity investment. Nah, untuk arus kas investasi dan pembiayaan ya, arus kas kegiatan investasi itu termasuk kas yang diperoleh ya dari yang diperoleh dan atau yang dikeluarkan karena adanya entitas anak subsidiary ya. Jadi ya itu dimasukkan ke kegiatan investasi ya. Kemudian termasuk juga kas yang diperoleh dan atau yang dikeluarkan karena adanya equity investee. Ya itu termasuk tadi teman-teman ya. Kita membeli saham si anak itu kan butuh kita mengeluarkan uang kan. Nah, itu kita masukkan kegiatan investasi. Kalau misalnya kita menjual kepemilikan kita di perusahaan anak, kita jual tiba-tiba ya itu berarti ada pengurang dari investasi gitu. Kemudian untuk arus kas kegiatan pembiayaan ya seperti biasa ya untuk financing itu ya melibati apa biasanya kalau ada pembiayaan hutang gitu, hutang jangka panjang, kemudian ada pembayaran dividen itu juga masuk ke kegiatan pembiayaan. Nah, ini termasuk juga dividen tunai yang dibayarkan kepada non controlling interest. Jadi dividen tunai itu kan selain dibayarkan ke parents ya juga dibayarkan kepada NCI. Nah, itu juga dimasukkan ya dalam penghitungan arus kas kegiatan pembiayaan. Nah, untuk arus kas operasional, ini kita bisa menggunakan dua metode langsung maupun metode tidak langsung. Nah, metode langsung itu termasuk juga dividen tunai yang diterima dari equity investee ya, yang tidak menggunakan metode ekuitas ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya equity investee yang kita menggunakan metode cost, kan cost itu kan dia ketika ada dividen tunai kan mencatat kas pada pendapatan dividen, ya nggak? Nah, kasnya itu bisa dimasukkan sebagai dividen tunai yang diterima tadi ya, yang tidak menggunakan metode ekuitas itu dimasukkan ke metode langsung ini. Nah, kemudian untuk metode tidak langsung atau indirect method ya, itu pertama dimulai dengan kalau metode tidak langsung itu teman-teman, kita kan memulai mencari arus kasnya dengan mencari dengan membuat perhitungan ini dulu ya, mencari nilai net income dulu ya, NI-nya ya. Ya nggak, net income, kemudian ditambah depresiasi, dikurangin segala macam kenaikan, penurunan aset hutang ya. Nah, ini sama, juga dimulai dengan controlling share of net income, bagian parent-nya dulu. Kemudian ditambah bagian NCI share. Kenapa harus ditambah? Karena biar full 100% net income-nya si anak gitu. Kemudian dikurangi dengan selisih dari income ya pada penggunaan metode ekuitas dengan dividen tunai yang diterima dari equity investee. Nah, ini kalau misalnya ada selisih itu teman-teman dari kemarin ya yang ada di slide. Jadi misalnya kita 40% tapi dividennya udah melebihi kepemilikan kita di situ. Nah, itu harus kita kurangkan, harus di-adjust. Itu ya sekilas saja teman-teman, untuk detail bisa kalian lihat di bukunya BIMS ya, tapi ini bukan concern ujian kita. 46 ini tentang trial balance format ya. Jadi selain kita menggunakan kertas kerja yang ini teman-teman, kertas kerja yang ini ya, kertas kerja ini. Nah, ini ada lagi kertas kerja adjusted trial balance ya. Maksudnya apa nih? Nah, jadi format kertas kerja alternatif ya, yaitu kalau kita kan menggunakan bentuk laporan keuangan dasar. Nah, kalau ini dia menggunakan format adjusted trial balance dari entitas induk dan entitas anak. Nah, kolom-kolomnya apa aja? Ada parent dan subsidiary adjusted trial balance ya, debit dan credit adjustment, income settlement, settlement operator earning, dan balance sheet column ya. Nah, ini dibuat terlebih dahulu teman-teman untuk yang adjustment ya. Jadi adjustment itu ada penyesuaian ya. Jadi dia penyesuaiannya jadi di sini teman-teman. Jadi parents dan subsidiary adjusted balance ya, kertas kerjanya, debit dan credit adjustment. Baru nanti setelah selesai di sini dia baru
Setelah saldonya sudah di-adjust menggunakan di sini baru jurnal eliminasi, ya. Sedikit beda eliminasi, yang di sini jurnal konsolidasi. Bukan kolom konsolidasi ya. Ini jurnal eliminasi, ini kolom konsolidasi. Tapi di sini dia sudah di-adjust trial balance ya, sudah disesuaikan. Nah, untuk melengkapi kertas kerjanya sama, masukkan jurnal eliminasi kertas kerja pada kolom debit dan kredit. Tadi kita buat eliminasinya, kemudian tambahkan akun-akun yang dibutuhkan, ya biasa NCI, Goodwill, NCI Share. Pindahkan saldo konsolidasi ke kolom income statement, return earning, dan balance sheet secara tepat. Oke, udah benar itu. Pindahkan controlling share of income ke kolom return earning, biasa. Pindahkan saldo akhir return earning ke kolom balance sheet. Ya, ini untuk akhir saldo return earning kan pindahin ke kolom balance sheet untuk menghitung ekuitasnya tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman, untuk yang kalau kita menggunakan adjusted trials balance worksheet-nya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat, sedikit beda. Dia di sini redaksinya adjusted trial balance ya. Ya. Ini pop sama son. Nah, sebelumnya teman-teman di sini dia sudah ada jurnal penyesuaian dulu di sini ya, ada adjustment ya. Dibuat dulu nih. Sudah adjustment di sininya. Nah, ini baru setelah adjustment ini kan saldo awal nih sebelum di-adjust. Jadi saldo awal yang pop sama son yang belum di-adjust, kemudian ada jurnal penyesuaian, dapatlah adjusted trial balance seperti ini. Baru masukkan jurnal eliminasi di sini, jurnal E eliminasi, pindahkan ke kolom konsolidasi. Baru kolom konsolidasi nanti dipecah menjadi balance sheet ya, ke BS, ke balance sheet, kemudian ke return earning, kemudian ke laporan laba rugi gitu. Oke, itu contohnya teman-teman. Jadi di sini tidak tercampur ya antara jurnal penyesuaian dengan jurnal eliminasi kalau menggunakan adjusted trial balance karena dia jurnal penyesuaian sudah dikerjakan di awal. Berbeda dengan ini teman-teman. Yang kita kerjakan biasa ini dia yang soalnya Pak Fuad ini ya. Ini dia kecampur nih di sini. Ini kan ada jurnal eliminasi nih. Ya, ada juga jurnal adjustment kan di sini kan. Nah, ini jurnal adjustment ini yang ini tadi, yang A2 ini. A2. Jadi di sini adjust dan elimination ya. A dan E. Adjustment dan elimination ya. Tapi kalau yang adjusted trial balance, adjustment-nya dihilangkan, jadi cuma jurnal eliminasi aja. Oke, itu merupakan metode aja teman-teman, teknisnya untuk memudahkan, ya ada kelebihan dan kekurangannya ya, masing-masing metode. Nah, kemudian ini sudah sama, intinya di sini setelah sama ya balance antara aset dan liabilitas dan ekuitas bisa udah selesai. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman untuk appendix B tentang konsolidasi worksheet. Jadi kertas kerja ini jadi gini ceritanya teman-teman. Ini kalau kertas kerja misalnya berdasarkan metode ekuitas lengkap, income perusahaan induk sama dengan income dari controlling share of consolidated dan laba ditahan perusahaan induk sama dengan laba ditahan konsolidasiannya. Itu ketika menggunakan complete method. Bila kesamaan ini tidak didapatkan, maka gunakan metode ekuitas sebagian. Ya. Jadi ternyata tidak sama nih antara nilai tersebut. Ya mungkin gini kondisinya karena si induk mencatat metode ekuitas, tapi mungkin si anak dia tidak menggunakan metode ekuitas gitu ya. Nah, kertas kerja incomplete equity method ini disebabkan oleh penerapan metode ekuitas yang salah atau dari penggunaan metode cost terhadap entitas anak ya. Itu ada kesalahan di situ. Hal ini bukan merupakan pelanggaran terhadap GAAP ya sepanjang laporan keuangan konsolidasi yang disajikan kepada para pemegang saham sudah benar. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun kertas kerja-kerja konsolidasian pada metode ekuitas sebagian adalah dengan mengubah akun-akun entitas induk ke metode ekuitas sebagaimana telah dibahas pada kertas kerja sebelumnya. Jadi gini teman-teman, untuk yang incomplete equity method, ini kan dia metode ekuitasnya ada yang salah ya. Jadi mungkin salah mencatat atau salah dari hal jumlah ya udah. Cara yang kita lakukan adalah mengubah akun-akun tersebut, akun-akun induk itu ke metode yang benar ya. Jadi misalnya pencatatan ekuitasnya nggak sempurna, jadi nggak balance. Nah itu kita harus koreksi agar balance sama sesuai dengan metode yang ekuitas full gitu. Itu sih yang secara garis besar untuk incomplete equity method. Nah, kemudian ada lagi kalau untuk kertas kerja cost method ya. Jadi ini income entitas anak hanya diakui pada saat dividen diumumkan. Jadi memang kalau metode cost yang kemarin kita pelajari
ketika perusahaan anak mengumumkan net income metode cost, dia tidak melakukan pencatatan apa-apa. Ketika mengumumkan income, si cost method nggak mencatatkan apa-apa, tapi ketika mengumumkan dividen, dia mencatat adanya penerimaan dividen, termasuk adanya pendapatan dividen. Itu yang cost method. Nah, income entitas anak hanya diakui pada saat dividen diumumkan. Ini metode yang kita gunakan, ubah dengan menggunakan pendekatan ekuitas. Jadi intinya kita ubah ke pendekatan ekuitas. Jadi pencatatannya tadi ketika dividen diumumkan dicatat sebagai kas pada pendapatan investasi, itu kita harus adjustment, teman-teman. Harus kita hapus jurnal yang cost-nya, kita buat yang benar menurut ekuitas. Gunakan jurnal kertas kerja biasa untuk mengkonsolidasikan entitas induk dan anak dengan menggunakan cost method. Kemudian hal ini mudah akan sulit di tahun-tahun berikutnya, khususnya terdapat aktivitas antar perusahaan. Ya, metode ini lebih mudah pada tahun perolehan. Kenapa lebih mudah? Karena belum banyak mutasi akun di situ, teman-teman. Masih akun returning-nya pada saat pembelian, kemudian unamortized excess-nya belum ada gitu. Nah, tapi kalau sudah tahun-tahun berikutnya itu ada pengaruh dari penambahan returning, kemudian pengaruh dari amortisasi. Nah, itu agak sulit men-trace-nya ya, meng-adjust-nya itu harus detail lagi, harus teliti lagi dan memakan waktu gitu. Nah, ini contoh satu, misalnya pada tanggal 1 Januari 2017, P membeli saham 100% saham S senilai 200.000 ya. Pada saat itu S stockholder equity, capital stock-nya 30.000, PIC-nya 90 dan returning 80 untuk tahun 2017. S melaporkan net income 60 dan tidak membayar dividen. Maka kertas kerja laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan cost method adalah sebagai berikut ya. Nah, kita pertama teman-teman, tadi kan ceritanya dia cost ya. Kalau cost itu, kan dia ketika ada pengumuman income, kan dia tidak melakukan penyesuaian investasi kan. Dia biarin aja kalau metode cost. Nah, kalau kita mau konversi dia ke ekuitas, kita harus mencatat adanya penambahan income ketika si anak mengumumkan adanya net income. Kita buat jurnal penambahan income ya, investment in S sebesar berapa? 60 ya. Kemudian harusnya kan biasanya kita jurnal di sini kan pada income from S kan. Nah, sekarang kan ini kan udah kejadian, dia udah mencatatnya menggunakan metode cost. Artinya kita buang ke akun return earning teman-teman di sini. Jadi return earning beginning, pencatat penyesuaiannya. Jadi investment in S pada return earning beginning sebesar 60. Nah, kemudian teman-teman di sini kita mengeliminasi akun investment in S dan stockholder equity. Seperti metode ekuitas biasa ini. Capital stock anak 30 dihapus, PIC-nya 90 dihapus, return earning-nya 140 dihapus, kemudian investment in S-nya 260. Oke, kita bedah lagi. Ini kenapa return earning 140 bukan 80, Pak? Return ini harusnya 80 ya, karena kita menggunakan tadi metode cost dan harus dikonversi menggunakan metode ekuitas. Efeknya jurnal yang ke-1 ini akan menambah nilai return earning yang 60. Jadi return earning beginning 60 ini dia menambah nilai return earning. Jadi nilai return earning kita 80 ditambah 60, jadi 140 ya. Jadi ini ada pengaruh sini ya dari sini. Begitu juga investmentnya tadi awal mulanya 200.000 ya, ini 200, tapi karena ada jurnal tadi, jurnal 1 ini dia bertambah 60, jadi 260. Ya. Oke, itu teman-teman untuk penyesuaiannya. Nah, ini nanti di sini yang pentingnya teman-teman, sama sih ketika tadi kan dia menggunakan metode pencatatan awalnya. Nah, ketika konsolidasi dia dipaksa menjadi ekuitas. Jadi di sini investmentnya dihapus ya 200. Nah, tapi di sini menghapus 200-nya pertama ya, dia kita tambahkan dulu. Ada tambahan tadi dari adjustment di jurnal pertama 60, baru kemudian dihapus sebesar 260. Sehingga akun investment ini dia 0 ya. Itu si poin pentingnya ya. Nah, kemudian di sini untuk return earning, nah ini return earning-nya tadi 470, 140. Nah, kalau misalnya di metode ekuitas kan kita pindahkan aja nih 470 langsung ke sini ya. 530 jadi 470 di sini 470. Nah, ini karena ada penyesuaian, jadi 140 ini dihilangkan, hilang. Kemudian 60 ini menambah nilai return earning awalnya. Ya, jadi 470 ditambah 60 jadi 530. Oke.
Oke, ini teman-teman tidak usah kalian pahami secara serius atau terlalu detail karena konsep ini tidak keluar di ujian. Yang akan kita keluarkan adalah yang metode ekuitas ya, biar tidak tercampur. Kemudian contoh 2 ini tambahan aja tadi kalau ada dividen ya, ini kalau yang tadi kan nggak ada dividen, nah ini ada dividen. Contoh pada tanggal 3 Januari 2017, P membayar 87.000 untuk membeli saham 80% saham S. Kapital stoknya 60.000, RE-nya 30. Nilai tercatatnya sama dengan nilai wajarnya ya. Jadi tidak ada selisih antara net asset wajar sama book value. Nanti ada eksesnya aja ya. Pada tahun 2017, S melaporkan net income sebesar 25 dan membayar dividen 15.000. Nah, ini kita analisisnya dijadikan 100% dulu ya. Cost 80% 87. 100%-nya ada 187,50. Kemudian book value-nya 90, dapat ekses 18.750. Nah, eksesnya ini semuanya dimasukkan ke goodwill ya, karena tidak bisa diidentifikasi, tidak ada bagian inanya. Nah, jurnal A-nya kita mengeliminasi dividen income yang berasal dari perusahaan anak. Kenapa dihapus, Pak? Karena kan pada saat metode cost, itu kan kita mencatat kas pada dividen income. Ya, kas pada pendapatan dividen gitu. Nah, sekarang kita balik. Pendapatan dividen, kalau menghapusnya berarti pendapatan dividen pada apa? Atau dividen income pada dividen S ya. Itu cara menghapusnya. Jadi 12.000 ya, dividen income dihapus, kita masukkan ada dividen S, pengakuan dividen sebesar 12.000. Kemudian kita menyesuaikan akun investment in S yang berasal dari net income S dan dividen S. Jadi belum selesai ceritanya. Ini yang nomor A, ini dividen. Yang nomor B itu net income. Karena kita menggunakan metode cost, kita tidak mencatat net income, tambahan net income itu sebagai tambahan investasi. Di saat kita menggunakan metode ekuitas, kita harus sesuaikan. Kita harus mengakui bagian income-nya berapa? Sebesar 8.000. Berarti investment in S 8.000 harusnya kan pada income from S. Karena ini sudah lewat tahunnya, kita masukkan ke return earning beginning ya. 8.000 dari mana, Pak? 8.000 itu dari 25.000 ini, teman-teman. 25.000 ini kan income nih, 25 dikali 80 ya. Jadi 25 dikali 80% ini dapatlah 20.000 ya. 20.000. Kemudian dividen 15.000 dikali 80% ini. Bu ya. Nah, selisihnya 20.000 12.000 itu tambahan lah ya, tambahan investasi ya. Investment in S 8.000 pada return earning S beginning 8.000. Baru kemudian kita jurnal penghapusan akun investment dan stockholder equity. Jadi capital stock yang dihapus 60 ya, sesuai dengan nilainya tadi. 60, kemudian return earning awal 30, ditambah lagi return earning 8.000 tadi dari jurnal yang kedua tadi ya. Jurnal yang pertama. Kemudian goodwill 18.750. Investment in S ini 95 dari mana? Dari 87 ditambah 8.000. NCI share ini kalian hitung aja ya secara proporsionalnya. Jadi di sini, nah NCI kan 100, ini kan 80% yang 108 dikurang 87 itu bagian NCI. Nah kemudian investment 95 ini dari 87.000 ditambah 8.000 ya. Ini kan 87 dari ditambah 8.000. Jadi hasilnya 95. Nah, mencatat bagian laba NCI, mengeliminasi dividen S, dan menambahkan bagian laba tersebut ke ekuitas NCI. Nah, ini setelah kalian menghitung bagian ini ya, yang C, ini berarti kita mencari bagian yang NCI. NCI-nya kita biasanya kan non-controlling interest share nih, ya enggak? Nah, ini di sini kita non-interest expense sebesar 5.000. Pada dividen 3.000. Non-controlling interest ending ya 2.000. Nah, makanya di sini teman-teman jurnal ini tidak usah kalian pahami detail ya, karena nggak masuk ujian. Yang kalian pahami adalah jurnal yang di ekuitas. Nah, bedanya ini aja teman-teman, kalau ketika dia menggunakan cost ya, kemudian dikonversi menjadi
apa namanya, metode ekuitas itu dia di sini aja beda ini. Nah, yang biasanya non controlling interest share ya, ini dia dicatat non interest expense ya. Itu titik bedanya. Kemudian oke, itu biasa yang lainnya. Nah, sama ini investment 87 ya dihapus di sini. Biasa juga dihapus di metode ekuitas juga dihapus. Oke, selesai. Oke, ini yang nah return earning ya untuk apa capital stock kan ini 350 pindahin aja 350. Nah, return earning ini kan harusnya di metode ekuitas ini kan kita pindahkan 37 nih. 37 kok di sini 45, Pak. Ini sebenarnya harusnya 37 ya, mestinya di ekuitas tapi di metode cost ini cost konversi ke ekuitas ini 45 dari mana? 37 ini ditambah dengan tadi teman-teman 8.000 tadi. Ya, 37 tadi ditambah dengan 8.000. Ya, yang 8.000 ini. Data earning. 8.000. Jadi dia rata earning yang di sini mana sih? Nah, ini 37 ditambah 8.000 ya. Jadi 45.000. Yang 40-nya dihapus. Nah, si I-nya 21750 ditambah 2000 23750. Ini untuk yang cost teman-teman. Tapi yang cost tidak keluar di ujian, jadi menurut saya sih kalian nggak usah terlalu mendetail memahaminya karena konsep ini juga tidak akan dibawa di pertemuan berikutnya. Ini hanya sekilas saja, makanya di RPS-nya hanya sekilas tahu aja. Oh, perbedaannya di sini. Perbedaannya secara garis besar ketika mengubah cost menjadi ekuitas itu ya, itu harus dikembalikan semua ke ekuitas. Kemudian cost-nya tadi udah kita sesuaikan, adjust gitu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan soal? Silakan yang mau ditanyakan di slide ini ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi maaf Pak, sebelumnya boleh lihat di narasi soal yang pertama, Pak? Rona ya? Iya, Pak. Bentar Rona, ya, yang soal pertama. Bentar, yang soal ya. Iya, Pak. Soal itu yang ini ya, Ron? Bukan, Sebelumnya lagi, Pak. sebelumnya. Nah, ini yang tadi, Pak. Ini ya, Ron? Yang ini? Sebentar, Pak. Kayaknya nge-lag, Pak, ininya. Oh, nge-lag. Bentar. Yang error kesalahan, bukan? Selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Bentar. Yang slide. Yang PAM sama SAN. Oh, PAM sama SAN. Iya. Yang ini ya. Iya, iya, Pak. Yes, yang teralokasi. Oke. Ya, Nah, silakan. oh, jadi itu inventorinya itu diamortisasi di tahun itu ya, Pak? Maksudnya 2017. misalnya, ya, jadi kalau misal inventorinya itu terjual di tahun 2017, berarti amortisasinya di tahun itu juga ya, Pak? Iya, betul. Kalau dia belum terjual gimana? Kalau belum terjual, nggak diamortisasi. Iya bukan, Pak? Iya, iya benar, nggak usah diamortisasi. Jadi dibawa aja jadi unamortized, ya konsepnya gitu. Benar, benar Rona. Jadi kalau misalnya belum terjual ya udah di tahun itu nggak usah disusutkan. Jadi dia kebawa saldo unamortized-nya menjadi saldo di tahun berikutnya. Nanti di tahun berikutnya terjual, baru di tahun berikutnya dilakukan amortisasi. Oh, jadi diamortisasinya itu di Pada tahun terjual, ketika terjual ya, Pak? iya, untuk inventory pada saat terjual. Di tahun terjualnya itulah dia langsung diamortisasi 100%. Iya gitu Rona.
Lalu Pak, apakah ada kemungkinan membeli sahamnya ini di tahun berjalan gitu Pak? Jadi nggak di 1 Januari atau 31 Desember gitu Pak? Iya, bisa aja, bisa. Bisa aja, benar. Bisa aja berarti nanti itu si Rona, kita lakukan ya penyesuaiannya berdasarkan proporsi bulannya aja. Jadi memang nggak full nanti penyusutannya dia setahun penuh. Nah, memang di pelajaran kita buat di 1 Januari biar nggak terlalu bingung. Karena ini kan awal, jadi konsep awal itu kita buat simplifikasi aja setahun. Tapi misalnya seandainya dia membeli di bulan Agustus misalnya ya, Agustus, jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, di akhir tahun itu dia berarti nanti penyusutannya just hanya 5 bulan aja. Jadi, tapi Agustus kok sampai Desember ya Pak? iya dari Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 ya, 5 bulan ya. 5/12 berarti penyusutannya. Tapi kalau untuk inventory ketika misalnya dia terjual di bulan apapun ya 100%. Tapi kalau untuk yang under value yang peralatan, itu kan peralatan kan setahun misalnya penyusutannya kita ambil lah ini ya 2 kan, 2 setahun. Tapi kalau ini baru 5/12 misalnya ya 5/12 dikali 2 itulah penyusutannya di tahun itu. Nanti jadi di tahun berikutnya nanti dia akan 1 tahun full ya enggak? Kalau tahun berikutnya. Pas tahun awalnya doang berarti ada pecahan gitu nilai amortisasinya. Oh iya Pak, sudah paham Pak. Iya, Terima kasih Pak. iya sama-sama. Oke teman-teman ada lagi? Oke, remaining meetingnya berapa nih? Oh tinggal 10 menit ya. Iya benar. Oke nanti kita sambung lagi Mika ya kalau misalnya ini putus. Kita lanjut ke soal latihan dulu ya. Baik Pak. Oke, oke teman-teman kita latihan. Besok share aja deh screen. Nah ini tentang soal stock investment. Sebenarnya soal stock investment ini saya refresh kembali karena ini materi di TM9 teman-teman yang pertemuan kedua ya, dari setelah UTS. Jadi itu tentang bagaimana kita menghitung nilai investasi teman-teman. Ntar saya buka slide-nya biar nggak bingung. Nah ini teman-teman, yang kelihatan ya investasi saham ini ya. Nah ini teman-teman, ini materi takutnya nanti ada soal yang di chapter ini. Cuma konsepnya biasanya keluarnya di sini teman-teman, di konsep yang bukan penurunan goodwill. Jadi dia di yang ini, yang cost value assignment ini teman-teman ya. Nah ini nanti ini kita ngerjain soal ini dengan teori yang di sini ya. Yang slide halaman 25 ini. Oke, kita lanjut aja langsung ke stock investment. Oke, pada tanggal 10 Januari 2018, Protea memiliki investasi dengan kepemilikan 40% atas saham PT Seruni. Biaya perolehan investasi tersebut 430 juta. Jadi kita cuma beli 40% aja teman-teman. Ini menggunakan metode ekuitas ya. Saat itu saham si investi itu ya, itu terdiri dari 800 juta saham biasa dan 200 juta laba ditahan. Selama tahun 2018, Investi itu membagikan cash dividen tanggal 1 April 2018 sebesar 40 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 100 juta. Nilai tercatat aset dan liabilitas tersaji pada tabel di bawah ini ya. Persediaan akan terjual semua pada tahun 2018. Ini ada pernyataan di sini. Semua persediaan terjual di 2018. Kalau ini misalnya teman-teman soalnya agak dimodifikasi, persediaan hanya terjual 40%. Ya berarti kalian hanya
susurkan 40% aja ya, 60%-nya dia jadi unamortized balance gitu. Atau misalnya ada soal piutang. Piutang hanya tertagih di tahun ini 30% saja. Berarti ya piutangnya ya 30% yang disusutkan ya. 70%-nya jadi unamortized balance gitu ya. Tergantung soalnya dilihat ya. Mesin memiliki sisa masa manfaat 4 tahun, utang bank akan jatuh tempo selama 4 tahun lagi. Nah, mesin memiliki masa manfaat 4 tahun, berarti dibagi 4 tahun, ya utang juga dibagi 4 tahun. Dan sini ada tabel perbandingan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar atau fair value-nya ya. Di sini akunnya persediaan, book value 50 juta, nilai fair value-nya 55, tanah book value 500, fair value 600, mesin 200 ya, book value-nya fair value 160, utang bank 300, book value-nya fair value 330. Nah, saudara diminta hitunglah goodwill yang terjadi pada atas akuisisi tersebut. Nah, sebenarnya di sini soalnya udah membantu ya, ada goodwill berarti memang kita membelinya lebih mahal ya. Cuma dia minta goodwill-nya itu berapa sih nilainya gitu. Kemudian buatlah jurnal pencatatan yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh PT Protea selama tahun 2018. Nah, jurnal apa aja yang harus kita catat nih atas transaksi-transaksi yang terjadi di tahun 2018. Kemudian hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan PT Protea pada 31 Desember. Jadi 31 Desember 2018 cut off-nya itu nilai investasinya berapa sih? Sudah mengalami pertambahan pengurangan berapa gitu, saldo akhirnya berapa. Nah, untuk soal ini, pertama konsep yang harus kalian kuasai adalah kalian harus menganalisis dulu nih under atau over value aset dan liabilitas ya. Nah, ini yang kemarin saya pernah sampaikan. Sign, selisih, depresiasi, ini harus kalian paham. Oke, sekarang sebelum kalian jadi tabel ini baiknya menurut saya sih kalian harus siapkan ketika ujian ya. Jadi biar kalian tidak bingung lagi ya. Kalau misalnya ada soal yang aset under value, itu tinggal kalian lihat di sini. Oke, kita mulai teman-teman ngisinya. Aset yang under value ini kan sign-nya positif, berarti depresiasinya negatif ya. Kalau aset yang over itu sign-nya negatif, berarti amortisasinya positif. Nah, dari sisi liabilitas atau hutang, hutang yang under itu dia negatif sign-nya ya. Berarti depresiasinya positif ya. Hutang yang over itu sign-nya positif, amortisasinya negatif. Oke, itu ya. Nah, sekarang kalian lihat untuk persediaan, itu menghitung under atau over itu base-nya, dasarnya adalah menggunakan nilai buku dibandingkan dengan nilai wajar. Jadi base-nya adalah nilai buku ya. Kita ngelihat dari nilai buku. Nah, nilai buku 50 untuk persediaan, sedangkan nilai wajar 55. Berarti di sini kita terlalu rendah mencatatnya. Yang nilai buku itu kok 50 sih mencatatnya, harusnya 55 dong. Jadi 50 ini harus kita naikkan nilainya mendekati 55. Berarti 50 plus 5 ya, ditambah 5 juta. Maka di sini untuk aset yang under value, dia di assign-nya menambah 5 juta ya. Begitu juga tanah, ini tanah under value teman-teman ya. Jadi nilai bukunya lebih kecil dibandingkan nilai fair value-nya. Jadi nilai bukunya 50 ya. Harusnya itu terlalu rendah ya, karena nilai wajarnya 600 ya. Jadi dia under value. Nah, ini kita assign positif 100 agar mendekati nilai wajarnya ya. Nah, untuk mesin sama, mesin kebalikan. Jadi mesin ini nilai bukunya 200, sedangkan nilai fair value-nya 160. Berarti mesin ini over nih, over value ya. Over value berarti sign-nya dia negatif ya. Harus kita kurangin agar 200 ini mendekati 160. Maka di sini negatif 40. Nah, utang bank ini memang agak sedikit logikanya memang agak aneh. Kenapa? Karena dia lawan dari aset, teman-teman. Nah, lawan dari aset sekarang kita lihat nilai tercatatnya ini kan 300 ya, nilai wajar 330. Jadi di sini masih dikategorikan under value kan, karena 300 kita ke 300, harusnya itu 330, berarti kurang mencatat ya. Terlalu rendah kita mencatatnya 300, harusnya 330 dong ya. Nah, ini dikategorikan under value ya, kalian buat under value. Tapi teman-teman hati-hati di sini assign-nya dia negatif. Bukan positif 30. 300-nya harus mendekati 330, harusnya ditambah, Pak. Enggak, ini konsepnya tadi saya bilang, kalian harus pahami konsep ini agar tidak salah ya. Karena dia di posisi utang bank ini
Dia under value. Under value itu dia assign-nya negatif nih sini. Jadi maka di sini minus 30 juta ya. Nah, nanti efeknya apa, Pak? Negatif positif ini nanti untuk menghitung depresiasi ya. Kita lanjut aja teman-teman di sini. Nah, menghitung selisih antara biaya perolehan dengan proporsi nilai ekuitas dan nilai wajah aset itu. Nah, ini kita biaya perolehan tadi kan 430 ya. Nah, di konsep menggunakan metode investment ini teman-teman, di TM9 ini ya, di materi 9 ini kita tidak 100% kan ya, tapi langsung aja dikali biaya perolehannya kan yang udah tahu nih 430 40%-nya. Nilai tercatat ekuitasnya 40% dikali 1 miliar teman-teman. Jadi 400, jadi selisih di sini 30 ya. Sesuai dengan slide yang ini teman-teman ya. Jadi investment instrumen ini 5.000 yang kita keluarkan, dikurang 30% book value-nya, 30% dikali 12.000 ya, 3.600, eksesnya 1.400. Ini sama. Jadi di sini eksesnya juga 30 ya, 430 dikurang 40, 430. Oke, nanti kita sambung lagi teman-teman. Jadi 30 ini dialokasikan kemana saja? Nah, itu kita sambung. Izin saya tutup, Pak. Ya, tutup aja.